A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Babul maf'uli lahu utawi iki kubab maf'ul lah. Wa in jaro nutkuka fil maf'uli la fansibu bil fi'lil ladzi qad fa'ala. Wa in jaro lan lamun lumaku nutkuka apa ucapan sira fil maf'ulillah in dalam maf'ul lah. Di kitab lain bil maf'ulillah. Fansibhu maka nganasabakeun sira bil fi'li klon fi'il alladzi qad fa'ala kang teman-teman agaweni yasiman hu ing pegawean wahya li amri masdarun fi nafsihi lakin najin sal fi'li ghairu jinsihi wahyalan utawi maf'ullah li amri kedua seumur isun masdarun iku masdar ada juga yang baca la amri pi nafsi ing dalam pribadine maf'ullah lakin jinsal fi'li tetapi jenis fi'ile gairu jinsi iku ora jenise maf'ullah wa golibul ahwali antarahu jawabalim fa'al tamata wa golibul ahwali lan utawi golib-golibe sekehe tingkah antara iku arep yentah ningali sira hu ing maf'ullah jawab lima ing ngejawabi lapad lima aslunya lima maknanya karena apa kenapa fa'alta agawe sira ma tahwahu ing barang kang demen sirahu ing ma takulu qad zurtuka khofa syari wa gustu fil bahri betigo ad-durri takulu ngucap sira ing lapad qad zurtuka teman-teman ziarah isun ka ing sira khofa syari karena wedi kejelekan kealaan wa gustu lan selulup isun menyelam isun fil bahari ing dalam laut ibtigo aduri karena mengharapkan intan. Bismillahirrahmanirrahim. Bab selanjutnya menjelaskan tentang maf'ullah. Maf'ullah ini ada banyak bahasa istilah. Boleh maf'ul li ajlih silahkan, boleh maf'ul min ajlih silahkan, boleh juga maf'ullah silahkan, sama saja. Maknanya adalah karena dia termasuk isim yang wajib dibaca nasab. Maknanya karena ya, maknanya karena. Kalau maf'ul mutlak maknanya dengan, kelawan. Pengertiannya maf'ullah itu apa sih? Maf'ullah itu al-ismul mansubu alladzi yuzkaru bayanan li sababi wuqu'il fi'li, yaitu isim yang dibaca nasab. Isim tadi disebutkan. Kenapa disebutkan? Karena menjelaskan sebab terjadinya fi'il, sebab terjadinya pekerjaan atau perbuatan. Jawaban dari terjadinya perbuatan itu jawabannya adalah maf'ul min ajlih tadi. Wa in jaro nutku kafil maf'ulillah pansibhu bil fi'lil ladzi qad fa'ala. Kata ki musannif wa in jaro nutku kafil maf'ulillah pansibhu. Ketika kamu mengucapkan, ketika mulutmu mengucapkan, kamu berkata mengucapkan terhadap maf'ullah, maka jelas pansibhu kamu itu harus menasobkan. Jadi maf'ullah itu hukumnya dibaca nasab, tidak dibaca rafa, tidak juga dibaca jer, apalagi dibaca jazm. Siapa yang menasobkan si maf'ul min ajli atau maf'ullah ini bil fi'li alladzi qad fa'ala, yaitu yang menasobkan adalah dengan fi'ilnya. Sama masdar tadi yang menjadi maf'ul mutlak yang menasobkan itu adalah fi'ilnya juga. Dorobtu zaidan dorban, yang menasobkan lafaz dorban adalah fi'ilnya doroba. Ini juga sama, yang menasabkan adalah bil fi'li alladzi qad fa'ala, menasabkannya dengan fi'il alladzi qad fa'ala, yang mana fi'il tadi, perbuatan tadi sudah dikerjakan oleh orang yang mengerjakan tadi. Wahya li amri masdarun fi nafsi lakin najin sal fi'li ghairu jinsi. Kata ki musannif bahwa masdar itu yang menjadi maf'ul lah, yang menjadi maf'ul min ajli. Li amri masdarun fi nafsi itu seumur hidupku, bahwa
yang menjadi maf'ul min ajli itu adalah bentuknya masdar. Jadi maf'ullah ini seumur hidupku aku hanya mengetahuinya dia terbuat dari masdar saja, tidak dari yang lain. Sama seperti maf'ul mutlak ya, asluhunya dia adalah dari apa? Dari bentuk masdar. Lakinna jinsal fi'li ghairu jinsi, akan tapi dia jenis fi'ilnya itu tidak terbuat dari jenis masdarnya, berbeda. Kalau masdar yang menjadi maf'ul mutlak itu sama ya, sama, atau yang disebut dengan masdar lafdi tadi. Dorobtu Zaidan dorban, ini sama antara dorban maf'ul mutlak dengan doroba. Qataltu qotlan, ini sama antara fi'il dan masdarnya. Tapi kalau masdar yang menjadi maf'ul min ajli ini tidak sama antara maf'ul min ajli atau maf'ullah dengan fi'ilnya, kata Ki Musonif, berbeda jenisnya. Wa ghalibul ahwali antarahu jawabalim fa'al tamatahwahu. Nah, kebiasaannya golib-golibnya keadaan-keadaan ketika kita melihat tentang bab maf'ul min ajli, maf'ul lah, ini adalah dia menjawabi dari perkataan 5 fa'alta. Nah, jawaban 5 fa'alta ini nanti adalah jawabannya bentuknya maf'ul li ajli. Ketika kita perhatikan, ketika kita telaah, maka jelas jawaban dari 5 fa'alta ini adalah maf'ul lah, maf'ul min ajli atau maf'ul li ajli. Kenapa kamu berbuat seperti itu? Kenapa kamu datang? Jawabannya adalah karena. Nah, jawaban itu bentuk maf'ul lah. Contohnya mana? Takulu qad zurtuka khawfa syarri wa gustu fil bahri betigo ad-durri. Contohnya zurtuka khawfa syarri. Aku ziarah kepadamu, aku berkunjung kepadamu. Sekarang tanya, kenapa kamu mengunjungiku? Kenapa kamu menziarahiku? Nah, jawabannya adalah khawfa syarri, karena takut kejelekan, karena takut kealaan. Nah, ini jawaban khawfa, dia menjadi maf'ul lah, menjawabi dari fi'il zurtu tadi. Contoh yang lain di sini, wa gustu fil bahri ibtigo ad-durri. Yang menjadi maf'ul lah adalah ibtigo'a. Wa gustu fil bahri, aku menyelam di dalam laut. Pertanyaannya begini, kenapa kamu menyelam di dalam laut? Jawabannya karena mengharapkan intan mutiara, karena untuk mencari intan mutiara. Nah, jawabannya itu adalah menjadi maf'ul lah. Coba kita perhatikan di situ lapad zurtu zaro asluhunya, gustu goso asluhunya, dengan maf'ul lah lapad khaufa, lapad ibtigo itu berbeda, enggak satu jenis ya. Lakinna jinsal fi'li ghairu jinsi, berbeda dengan masdar yang menjadi maf'ul mutlak, dia satu jenis antara maf'ul mutlak dengan fi'ilnya. Kalau ini enggak, berbeda, tidak satu jenis. Tapi yang penting dia adalah terbuat dari masdar. Wahya li amri masdarun pinapsih. Nah, kalau di kitab lain tentang maf'ul li ajli atau maf'ul min ajli atau maf'ul la, ini ada persyaratan-persyaratannya. Di antaranya adalah persyaratan-persyaratannya itu harus berbentuk masdar ya. Si maf'ul lahnya bentuknya masdar, kemudian dia menyebutkan, menjelaskan sebab terjadinya pekerjaan, sebab terjadinya fi'il tadi. Syarat yang ketiga adalah ittihadul amil wal fa'il fil waqti. Jadi amil yang mengamalkan sama fa'il pelakunya itu ittihad, satu di dalam waktunya. Contohnya tadi satu di dalam waktunya. Zurtuka khawfa syarri, aku mengunjungimu khawfa syarri, karena takut kejelekan. Nah, itu antara amil sama fa'il itu ittihad, mengunjungi pada waktu itu, tidak kemarin, tidak juga besok, mengunjungi pada waktu itu ittihad.
Kemudian amilnya itu juga. Amilnya itu, kemudian pelakunya itu. Kemudian khaufa. Khaufanya ini adalah bentuk masdar ini sesuai. Persyaratannya sesuai. Kalau persyaratan-persyaratan ini tidak ada, tidak ittihad antara fa'il dan amilnya tadi, kemudian bukan bentuk masdar atau tidak menyebutkan sebab terjadinya perbuatan, maka dia dibacanya jer. Misalnya ji'tuka lisamani, atau contoh yang lain, ja'a zaidun li ikrami amrin lahu. Ja'a zaidun li ikrami amrin lahu. Ja'a zaidun teka sapa Zaid li ikrami amrin. Kenapa? Karena untuk memuliakannya Umar lahu kedua Zaid. Nah, ini berbeda ya. Yang datang itu adalah Zaid, tapi yang memuliakan itu adalah Umar. Ini berbeda. Yang memuliakan seharusnya Zaid juga. Antara si fa'il harus satu dan juga amil harus satu juga. Nah, kalau ini yang datang Zaid tapi yang memuliakan Umar, ini enggak ittihad, maka dia dibaca jar li ikrami amrin lahu. Ja'a Zaidun li ikrami amrin lahu. Seperti itu. Atau contoh yang lain, ji'tani al-yauma li ikramika godan. Ini enggak sesuai dari segi apa? Dari segi waktunya. Ji'tani teka sira ni ing isun al-yauma ing dalam dina iki li ikramika godan. Kedua ngemuliakakan sira godan ing dalam kuesuk. Nah, kamu datangnya hari ini tapi li ikramika godan, untuk memuliakannya itu besok. Nah, ini berbeda dari segi waktunya. Maka dia dibaca jer dengan sebab huruf jer li ikramika. Dia menjadi masdar maf'ul mutlak yang dibaca jer dengan sebab huruf jer. Kalau ittihad tadi jelas ya dibacanya nasab. Contoh yang paling simpel, qoma Zaidun ijlalan li amrin. Ini sesuai persyaratan. Qoma Zaidun ijlalan li amrin. Wis ngadeg sapa Zaid ijlalan li amrin, karena mengagungkan terhadap Amr. Yang berdiri siapa? Zaid. Yang mengagungkan siapa? Zaid. Zaid juga. Pada waktu itu Zaid berdiri, pada waktu itu juga Zaid apa? Mengagungkan terhadap Ki Umar. Jadi ittihadul fa'il wal amil dan juga ijlalan bentuknya adalah masdar. Ini sesuai. Nah, kemudian hukum yang berlaku juga bagi si maf'ul ini ada 3. Ada maf'ul li ajlihnya itu yang ada alif lamnya, ada yang tanpa alif lam, ada juga yang mudhof. Kalau si maf'ul li ajli ada alif lamnya, dia boleh dibaca nasab tapi dia unggul dibaca jer. Kalau contoh-contoh yang tadi itu dia sefi dari alif lam ya. Sepi dari alif lam. Khaufa syari ibtigho ad-dur itu dia mudhof, didofatkan. Yang pertama adalah dia ada alif lamnya. Kalau ada alif lamnya boleh nasab tapi unggul dibaca jer. Contohnya mana Ki Musonib? Darabtu ibni at-ta'diba. Ini lemah kalau dibaca nasab, unggul dibaca jer. Darabtu ibni lit-ta'dibi. Itu maf'ul li ajli atau maf'ul lah yang ada al. Boleh nasab unggul jer. Darabtu ibni at-ta'diba. Boleh tapi lebih unggul jer. Darabtu ibni lit-ta'dibi. Tapi kalau tanpa alif lam, contoh-contoh yang tadi, qoma Zaidun ijlalan li amrin. Tanpa al ijlalan, maka hukumnya boleh dibaca jer tapi unggul dibaca nasab. Boleh juga qoma Zaidun li ijlali amrin, itu lemah. Lebih bagus qoma Zaidun ijlalan li amrin. Kalau mudhof itu sama saja.
boleh jer, boleh nasab. Ini hukumnya sama, sawaun. Kalau di sini contohnya zurtuka khofa syarri gustu fil bahri ibtigo ad-duri. Ini mudhof, maka dia dibaca jer silakan, dibaca nasab silakan, boleh ya. Qad zurtuka li khaufi syarri boleh. Khaufa syarri boleh. Gustu fil bahri li ibtigo ad-duri boleh. Ibtigo ad-duri boleh. Kenapa? Karena dia menjadi mudhof. Kalau menjadi mudhof, hukum nasab dan jernya itu sawaun, sama saja. Babul maf'uli ma'ah utawi kiki bab maf'ul ma'ah. Wa in aqam talwawa fil kalami muqamama fansi bila malami. Wa in aqam talan lamun ngejenengaken sira alwawa ing wa fil kalami ing dalam kalam muqamama ing dalam panggonane ma'a bermakna ma'a sarta. Pansib maka ngenasobakanlah sira bila malami kelawan tanpa cacat. Takulu ngucap sira ing lafaz ja'al bardu wal jibaba wastawatil miyahu wal akhsyaba. Takulu ngucap sira lafaz ja'a wis teka al bardu apa waktu atis wal jibaba serta ngawinakne mayang korma wastawat lan nerima pada al miyahu apa sekai banyu wal akhsyaba sertane pira-pira kayu. Wama sonata ya fata wasuda fakis ala hadza tusadi prusda wama lan ing apa sonata agawe sira ya patahai wong nom wasuda sertane kisuda pakis maka ngiaslah sira ala hadza ing atase iki hukum tusodip maka ngenani sira rusda ing pituduh. Bab selanjutnya menjelaskan tentang maf'ul ma'a. Maf'ul ma'a itu apa? Huwa al ismul mansubu alladzi yuzkaru li bayani man fu'ila ma'ahul fi'lu. Dia sama termasuk isim yang wajib dibaca nasab ya. Dia disebut atau menyebutkan, menjelaskan terhadap orang yang mana orang ini diikut sertakan dengan fiilnya. Bukan orang saja, bisa benda atau apapun itu. Nah, wawunya nanti wawu bermakna musahabah, serta. Kata ki musonib, wa in aqam talwawa fil kalami muqamama pansi bila malami. Ketika kamu itu membuat, ketika kamu menulis terhadap waw fil kalami di dalam sebuah kalam ucapan tulisan, tapi waw tadi menempati tempat ma'a bermakna ma'a sarta, maka jelas kamu pansib bila malami harus menasobkan terhadap isim setelah waw yang bermakna ma'a tadi menjadi maf'ul ma'ah. Catatan kakinya wa idza aqamtal wawa muqama ma'a fil kalami pansibil ismal waqi ba'daha bil fi'li. Alladzi qablahu biwasitatil wawi. Nah, jadi kamu harus menasobkan terhadap kata di depan setelah waw tadi, isim setelah waw tadi. Yang menasobkan siapa? Bil fi'li, yaitu dengan fi'ilnya, sama seperti maf'ullah, sama seperti maf'ul mutlak. Yang menasobkan itu adalah fi'ilnya yang berada sebelumnya dengan pelantaraan waw. Nah, kalau di kitab awamil yang menasobkan itu adalah wawnya. Tapi kalau di kitab alfiyah juga, di kitab mulhat juga yang menasobkan adalah fi'ilnya. Semuanya benar. Contohnya mana ki musonib? Taqulu ja'al bardu wal jibaba wastawatil miyah wal akhsyaba. Ja'al bardu wal jibaba. Wisteka apa waktu atis wal jibaba beserta mengawinkan mayang korma. Nah, ini wal jibaba wawnya bermakna ma'a serta, maka dia al jibaba ini dibaca nasab ya, menjadi maf'ul ma'a. Yang menasobkan itu adalah lafaz ja'a fi'ilnya. Kalau dia maf'ul ma'a ini tidak terbuat dari bentuk masdar ya, berbeda dengan maf'ullah, berbeda juga dengan maf'ul mutlak tadi. Wastawatil miyah wal akhsyaba. Wal akhsyaba dibaca nasab jadi maf'ul ma'ah. Wawnya waw ma'ah. Yang menasobkan adalah fi'ilnya lafaz istawat.
Contoh yang lain, wama sonata ya fata wasuda sarta. Sudah dibaca nasab ya. Fakis ala hadza tusodib rusda, maka silahkan kiaskan saja kata musonib atas contoh-contoh ini tusodib rusda, maka kamu akan menemukan kebenaran, tidak salah. Kias saja yang lain. Kemudian adapun tentang nasabnya maf'ul ma'ah ini macam-macam ya, sebenarnya hukumnya itu macam-macam. Ada 5 ya, sebenarnya ada 5 hukum, ada 5 tingkah terhadap nasabnya si maf'ul ma'ah ini. Yang paling penting adalah begini. Kalau di dalam sebuah kalimat dia tidak pantas diatofkan, maka hukumnya dia harus menjadi maf'ul ma'ah. Kalau dia pantas diatofkan, maka dia harus diatofkan tidak menjadi maf'ul ma'ah. Seperti ucapan Imam Alfiyah Ibnu Malik, Syekh Ibnu Malik. Wal atfu iyumkin bila dhafin ahak wan nasbu mukhtarun lada dhafin nasak. Wal atfu iyumkin bila dhafin ahakku. Ketika pengatopan itu mungkin bila dhafin dengan tanpa adanya kelemahan, jadi unggul diatopkan, maka itu lebih pantas, lebih hak. Wan nasbu mukhtarun lada dhafin nasak. Akan tetapi dibaca nasab menjadi maf'ul ma'ah, itu mukhtarun, pendapat yang dipilih, lada dhafin nasak ketika mengatofkannya itu dhaif. Jadi yang paling penting 2 ini aja hukum membaca maf'ul ma'ah. Kalau dia ini setelah wawu pantas diatofkan, maka atofkan saja. Tapi kalau enggak pantas diatofkan, maka jadikan maf'ul ma'ah. Contoh yang paling simpel, ja'al amiru wal jaisha. Kalau ini boleh dua-duanya. Ja'al amiru wal jaisha. Ini contoh di kitab Jurumiyah ya. Ja'al amiru wal jaisha, teka sapa raja wal jaisha serta tentara. Nah, ini pantas dijadikan maf'ul ma'ah, pantas juga diatofkan kepada lafaz al-amir. Nanti wawunya adalah wawu huruf atop. Al jaisha ma'tuf, al-amir ma'tuf alaih. Dibaca rofa kalau dia diatofkan. Ja'al amiru wal jaisu, ja'al amiru wal jaisa. Kalau jaisa jadi maf'ul ma'ah, kalau wal jaisu jadi atof. Ini dua-duanya boleh. Contoh yang lain, kumtu wa zaidan, kumtu wa zaidan. Nah, lafaz zaidan ini kalau dibaca nasab dia menjadi maf'ul ma'ah. Tapi kalau dibaca rafa, kumtu wa zaidun, dia menjadi atof, diatofkan kepada domir tu. Kumtu wa zaidun, aku berdiri, wa zaidun dan zaid. Kumtu, aku berdiri, wa zaidan beserta zaid, bersama zaid. Nah, dia kalau dibaca ropa hukumnya doib. Kumtu wa zaidun, ini doib, makanya dia dibaca nasab saja. Kenapa doib? Karena mengatofkan kepada domir ropa mutasil bila pasilin dengan tanpa adanya pemisah. Jadi kalau kita mau mengatofkan kepada domir mutasil itu harus adanya pemisah. Seperti di dalam Al-Quran, ya Adamu uskun anta wa zaujukal jannah. Ya Adamu uskun anta, uskun, menenglah sira. Menenglah sira, ada kata-kata anta ini sebagai pemisah. Wa zaujuka wa huruf ataf zauju diatofkan kepada domir yang ada pada lafaz uskun. Seharusnya begitu. Nah, kumtu wa zaidan ini lebih unggul dibaca nasab daripada kumtu wa zaidun, karena doif lemahnya mengatofkan kepada domir tu tadi. Jadi yang paling penting adalah ketika dia pantas diatofkan maka menjadi huruf atof wawunya. Kemudian kalau dia tidak pantas diatofkan menjadi wawu ma'ah, isim setelahnya menjadi maf'ul ma'ah yang dibaca nasab. Babul hali wallahu a'lam bishawab.